Kamu mungkin pernah berada di tengah-tengah sekelompok orang dan merasa tidak diperhatikan, kurang dihargai, atau setidaknya tidak diakui sebagaimana mestinya. Ini pernah dialami semua orang, entah dalam hubungan romantis, pertemanan, di tempat kerja, atau dalam keluarga. Perasaan ini bisa membuat kita merasa tidak berdaya dan frustrasi, sesuatu yang tidak disukai siapapun. Di sisi lain, kita sering melihat orang lain menjadi pusat perhatian, dan ini bisa membuat kita merasa terpinggirkan dan tidak berharga. Menurut filosofi Stoik, kita tidak bisa berharap untuk selalu diperhatikan oleh orang lain, karena ini mungkin di luar kendali kita dan pengakuan semacam itu mungkin tidak akan datang. Namun, ada cara untuk menonjol, diperhatikan, dan diakui. Itulah yang akan kita bahas dalam video ini. Jika kamu bisa menguasai dan menerapkan teknik-teknik ini, sangat mungkin kamu akan lebih diperhatikan daripada sebelumnya. Lebih dari itu, penting untuk diingat bahwa jika kamu mulai lebih diperhatikan dan diakui, kamu pasti akan mendapatkan lebih banyak peluang di berbagai bidang kehidupan, terutama dalam cinta dan karir. Oleh karena itu, saya sarankan untuk menonton video ini hingga akhir, karena semua langkah yang dibahas saling berhubungan dan merupakan bagian dari strategi yang lengkap. Fokuslah pada konten, bukan gangguan sehari-hari. Mari kita mulai. Nomor 1. Berpikiran terbuka. Dalam interaksi manusia, menonjol bukan hanya soal kehadiran fisik atau kata-kata, tetapi juga sikap mental. Pikiran yang terbuka adalah elemen penting, tidak hanya untuk diperhatikan, tetapi juga untuk memperkaya interaksi. Sikap ini berfungsi seperti magnet yang menarik perhatian dan rasa hormat dari orang lain, menjadikan seseorang lebih terlihat dan dihargai dalam konteks sosial. Pikiran terbuka berarti kesediaan untuk menerima dan mengeksplorasi ide serta perspektif baru, bahkan jika itu berbeda dari yang biasanya kita kenal. Ini adalah kemampuan untuk melihat melampaui norma yang ada dan mempertimbangkan dunia dari sudut pandang yang berbeda. Sikap ini menunjukkan bahwa seseorang siap untuk tumbuh dan beradaptasi, dua hal yang sangat dihargai dalam masyarakat yang terus berkembang. Dalam hubungan romantis, berpikiran terbuka bisa membuat perbedaan antara hubungan yang stagnan dan hubungan yang tumbuh dengan pengalaman baru. Di tempat kerja, sikap ini membuka peluang untuk inovasi dan solusi kreatif, membuat seseorang dipandang sebagai pemikir yang berharga. Dalam pergaulan dengan teman atau keluarga, keterbukaan ini membuat diskusi lebih kaya dan saling memahami lebih dalam. Lebih dari sekadar menerima ide baru, berpikiran terbuka juga melibatkan proaktif mencari dan menghargai pikiran-pikiran yang tidak biasa. Ini adalah sikap yang merayakan keragaman intelektual dan budaya sebagai peluang untuk memperluas wawasan diri. Dengan menghargai ide-ide baru, seseorang mendapatkan rasa hormat dan dipandang sebagai pemimpin pemikiran, seseorang yang tidak takut menjelajah hal-hal baru. Selain itu, berpikiran terbuka mengundang kolaborasi dan dialog. Saat seseorang terbuka terhadap ide baru, mereka mendorong orang lain untuk berbagi pandangan mereka, menciptakan lingkungan pertukaran yang saling memperkaya. Ini tidak hanya memperkuat hubungan yang ada, tetapi juga menarik hubungan baru, karena orang tertarik pada mereka yang menghargai dan mendengarkan mereka. Nomor 2. Kehadiran karismatik. Di balik kehadiran karismatik adalah keaslian. Orang yang karismatik tulus dalam interaksinya. Mereka tidak berpura-pura menjadi orang lain demi mendapatkan persetujuan. Keaslian ini menciptakan hubungan yang dalam dengan orang lain. Karena di dunia yang penuh kepura-puraan, ketulusan adalah sesuatu yang menyegarkan dan menarik. Orang yang karismatik juga memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka peka terhadap perasaan orang lain dan tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan, menciptakan keseimbangan yang membuat setiap interaksi terasa bermakna. Selain itu, mereka memiliki semangat yang menginspirasi. Ketika seseorang berbicara tentang hal yang mereka sukai atau percayai dengan sungguh-sungguh,
energi dan antusiasme mereka bisa menular. Nomor 3, percaya diri. Percaya diri adalah dasar dari kehadiran pribadi. Ini bukan hanya soal penampilan luar atau kemampuan berbicara, tetapi keyakinan dalam diri sendiri. Ketika seseorang percaya pada kemampuannya, perasaan ini tercermin dalam setiap tindakan, kata-kata, dan keputusan mereka. Keyakinan diri yang tulus membuat orang lain tertarik dan memperhatikan. Dalam hubungan romantis, percaya diri menarik karena menunjukkan stabilitas dan keamanan. Di tempat kerja, percaya diri menginspirasi rasa hormat dan membuat seseorang dipandang sebagai pemimpin alami. Namun, kepercayaan diri yang sejati tidak berasal dari kesombongan, tetapi dari pemahaman realistis tentang kekuatan dan kelemahan diri. Nomor 4. Kemandirian. Kemandirian adalah perwujudan dari kepercayaan diri dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Ini tidak berarti menolak bantuan orang lain, tetapi lebih pada kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak berdasarkan penilaian pribadi serta nilai-nilai yang dipegang. Kemandirian menunjukkan kekuatan karakter dan kejelasan tujuan yang jarang ditemui, dan oleh karena itu sangat mengagumkan. Dalam hubungan romantis, kemandirian adalah dasar dari hubungan yang seimbang dan sehat, di mana setiap pasangan menghargai ruang dan individualitas masing-masing. Di tempat kerja, kemandirian diartikan sebagai inisiatif dan inovasi, ciri-ciri yang diperlukan dari seorang pemimpin yang efektif atau rekan kerja yang bernilai. Dalam pergaulan sosial, kemandirian menunjukkan orisinalitas dan keaslian, dua hal yang secara alami menarik perhatian. Lebih dari sekadar percaya diri dan berpikir bebas, kemandirian juga melibatkan tanggung jawab. Orang yang mandiri bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensi mereka, tanpa mencari-cari alasan dari luar. Ini semakin memperkuat citra seseorang sebagai pribadi yang dapat diandalkan, meningkatkan visibilitas dan status mereka di mata orang lain. Nomor 5. Kecerdasan dan kreativitas. Di dunia yang penuh dengan gangguan dan suara yang saling berebut perhatian, menarik perhatian orang lain adalah tantangan besar. Dalam skenario ini, kombinasi kecerdasan dan kreativitas menjadi kekuatan yang kuat, bukan hanya untuk menarik perhatian tetapi juga mempertahankannya dan mengubahnya menjadi kekaguman serta rasa hormat. Kecerdasan saja sudah menjadi alat yang kuat. Ini memungkinkan seseorang menganalisis, memahami, dan menavigasi interaksi manusia yang rumit, serta tantangan profesional. Namun, ketika digabungkan dengan kreativitas, kecerdasan melampaui batas-batas konvensional, membuka pintu untuk solusi inovatif dan ide-ide orisinal. Kombinasi ini tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga mendefinisikan ulang masalah itu sendiri, menawarkan perspektif baru yang menarik imajinasi orang lain. Misalnya, dalam hubungan romantis, kecerdasan dan kreativitas bisa berarti pendekatan baru yang segar untuk berkomunikasi dan berbagi pengalaman, memperkaya hubungan dan menjaga percikan cinta tetap menyala dalam waktu yang lama. Di tempat kerja, kualitas-kualitas ini bisa menempatkan seseorang sebagai pemimpin, pemikiran, atau inovator. Seseorang yang idenya tidak hanya menarik, tetapi juga menginspirasi tindakan dan perubahan. Nomor 6. Bahasa tubuh. Dalam dunia di mana kata-kata sering diucapkan tanpa bobot dan percakapan dapat dilupakan dengan cepat, bahasa tubuh muncul sebagai sarana komunikasi yang kuat. Bahasa tubuh yang baik adalah alat penting untuk menonjol di berbagai situasi, baik itu dalam lingkungan sosial, profesional, atau pribadi. Bahasa tubuh adalah isyarat non-verbal yang menyertai kata-kata kita, bertindak sebagai penguat atau pengendali pesan yang ingin kita sampaikan. Postur yang tegak, kontak mata yang tegas, gerakan tangan yang terkendali, dan senyum yang tulus dapat mengubah interaksi biasa menjadi sesuatu yang berkesan. Elemen-elemen nonverbal ini mampu menunjukkan kepercayaan diri, empati, ketertarikan, dan keterbukaan.
Sifat-sifat yang secara alami menarik perhatian dan rasa hormat orang lain. Namun, efektivitas bahasa tubuh bergantung pada keasliannya. Bahasa tubuh yang terasa dipaksakan atau tidak sesuai dengan kata-kata yang diucapkan bisa mengirimkan pesan yang membingungkan atau tidak jujur. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kesadaran tubuh yang memungkinkan ekspresi alami dan konsisten. Nomor 7. Selera humor yang baik. Di dunia di mana keseriusan sering mendominasi interaksi sosial dan profesional, selera humor yang baik muncul sebagai angin segar yang menyegarkan dan penuh karisma. Diperhatikan bukan hanya soal terlihat, tetapi juga meninggalkan kesan yang positif dan tahan lama. Selera humor yang baik bukan hanya tentang membuat orang tertawa, tetapi lebih pada cara seseorang menghadapi hidup dan hubungan dengan ringan, optimisme, dan kebahagiaan yang menular. Humor yang baik bukan berarti harus selalu melontarkan lelucon, melainkan sikap mental yang melihat sisi positif dari situasi dan menemukan kebahagiaan, bahkan dalam tantangan. Pendekatan ini dapat mengubah dinamika hubungan, membuat interaksi menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Selain menjadi kualitas yang menarik, humor yang baik juga menular. Ini bisa mengubah suasana dalam suatu lingkungan, secara positif memengaruhi suasana hati orang-orang di sekitar. Dalam sebuah kelompok, baik itu teman atau rekan kerja, seseorang yang memiliki selera humor yang baik sering menjadi titik temu dan sumber energi positif, secara alami menarik perhatian dan kekaguman dari orang lain. Terima kasih telah menonton. Dukungan kalian sangat penting agar kami bisa terus berbagi pengetahuan dan inspirasi dengan semua orang. Beritahu kami pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar. Kami sangat menghargai pendapat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.